Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di satu sisi menandai babak baru dari upaya negara ini untuk ikut serta dalam perdamaian di Gaza. Namun, di sisi lain sebagian publik mempertanyakan komitmen dalam sejarah panjang Indonesia berada di sisi Palestina. Karena sejumlah alasan, di antaranya yang pertama, Israel hadir secara resmi dalam forum ini, namun Palestina justru absen. Kedua, Dewan Perdamaian dianggap terlalu kental dengan agenda politik Amerika Serikat. Bersama saya Suwanti, kita akan membahas isu mengenai Dewan Perdamaian ini dalam bidik bincang seputar sosial dan politik, kupas tuntas isu hangat di tengah masyarakat. Sobat Bidik telah hadir di studio Antara bersama saya, ada peneliti dari kelompok riset politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mas Mario Surya Ramadan. Ya. Halo Mas, apa kabar? Halo Mbak. Ya. Dan tentu selamat datang di Bidik, kita akan ngobrol terkait dengan Board of Peace gitu ya. Dan Sobat Bidik, Mas Mario ini sudah berkecimpung di dunia riset, khususnya politik luar negeri dan keamanan global di BRIN sejak 2014, betul? Dan salah satu hal yang menjadi fokus dari penelitiannya adalah tadi keamanan global dan juga politik luar negeri Indonesia. Gitu ya. Mas Mario, mungkin kita langsung saja bicara terkait isu yang fundamental gitu ya dari Board of Peace ini. Board of Peace ini disebut-sebut juga sebagai tandingan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang mana forum multilateral ini juga belakangan dituntut untuk melakukan reformasi karena dianggap tidak berhasil untuk menyelesaikan konflik internasional. Contohnya saja konflik di Gaza begitu ya. Bagaimana pandangan Mas Mario terkait dengan hal ini? Ya, memang kalau kita lihat Board of Peace sendiri hadir awalnya dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 yang membahas mengenai pembentukan Board of Peace. Tapi memang inisiatif awal dari Board of Peace sendiri adalah muncul dari inisiatif ad hoc Amerika Serikat. Nah, dari situ kemudian terbentuklah Board of Peace yang didominasi atau digawangi oleh Amerika Serikat. Problemnya adalah yang pertama adalah legitimasi. Banyak pihak mempertanyakan legitimasi dari Board of Peace ini sendiri. Tadi Mbak sudah menyinggung bahwa sangat kental agenda politik Amerika Serikat. Nah, dari sini kita bisa melihat di charter itu sendiri bahkan tidak hanya Amerika Serikat tetapi juga nama personal Donald Trump muncul dalam charter. Di mana Trump memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan juga memiliki hak veto. Yang kemudian tentu menjadi persoalan mengenai legitimasi. Menurut pendapat saya, kehadiran Board of Peace ini sendiri adalah sebuah bentuk Amerika Serikat untuk menunjukkan hegemoninya di dunia internasional. Dalam hal ini saya melihat Amerika Serikat membajak mandat yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Semestinya Amerika Serikat dan juga negara-negara yang tergabung dalam Board of Peace bekerja di bawah atau berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, jika kita melihat piagam perjanjiannya atau charternya, sama sekali tidak ada pasal yang menyinggung mengenai mekanisme koordinasi dengan PBB. Namun demikian juga kita juga bisa melihat ini dari segi efektivitasnya. Memang selama ini PBB banyak yang mengkritik tidak efektif dalam menyelesaikan konflik-konflik global. Tapi dengan kehadiran Board of Peace ini membawa harapan dengan dukungan full dari Amerika Serikat yang memang secara teori sebuah rezim internasional atau organisasi internasional akan efektif jika kekuatan hegemoni mendukung secara full baik itu dari segi finansial, dari segi politik maupun dari segi militer. Nah, namun demikian kembali lagi kalau menurut pendapat saya legitimasi menjadi kunci. Jika tidak agenda-agenda atau inisiatif-inisiatif yang dihadirkan Board of Peace bisa dipandang sebagai
legalisasi akan adanya intervensi terhadap negara lain. Dalam hal ini Palestina. Oke, baik. Dan bicara juga mengenai Palestina tadi. Palestina tidak secara resmi ikut dalam forum ini begitu, sementara Israel hadir. Bagaimana Mas Mario memandang terkait dengan politik luar negeri Indonesia yang menekankan prinsip bebas aktif begitu? Belakangan memang muncul adanya kantor penghubung dari otoritas Palestina dengan Board of Peace. Namun demikian perlu dilihat lebih lanjut bagaimana mekanisme interaksi antara Board of Peace dengan kantor penghubung ini. Dan ketidakhadiran Palestina memang menjadi kritik dari masyarakat global. Sebetulnya apa intensi dari Board of Peace ini sendiri, dan ketidakhadiran representasi Palestina menjadi pertanyaan bagi legitimasinya. Dan bagi Indonesia sendiri, jika kita melihat sejarahnya, memang agenda mendukung kemerdekaan Palestina sudah muncul sejak Indonesia berdiri. Dan selalu yang diperjuangkan adalah kemerdekaan Palestina sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Nah, bagi pemerintahan Prabowo sendiri, memang jika kita melihat pidato-pidato sebelumnya, saya melihat ada pergeseran dalam memandang bagaimana cara mengelola konflik Israel-Palestina. Nah, dengan adanya pergeseran ini, saya melihat saya melihatnya belum sebagai bentuk bahwa Indonesia keluar dari politik luar negeri bebas aktif, tapi memang politik luar negeri bebas aktif dalam sejarahnya diinterpretasikan oleh presiden-presiden secara berbeda, tergantung dengan kepentingan politiknya, kemudian situasi dunia internasional. Dalam hal ini saya melihat Indonesia tentunya banyak pihak yang mendukung bergabungnya Indonesia Board of Peace, menyatakan bahwa Indonesia justru harus ada di Board of Peace untuk mendukung atau menyuarakan kepentingan Palestina. Dan menurut saya hal itu bisa menjadi suatu justifikasi, dan tentunya yang harus dilihat adalah seberapa besar Indonesia bisa mempengaruhi agenda Board of Peace agar sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, kemudian juga kepentingan Palestina, yaitu adanya two-state solutions dan juga tidak ada atau berhentinya peminggiran masyarakat Palestina dari tanahnya sendiri. Oke. Saya ingin lebih mendalami soal keikutsertaan Palestina tadi melalui kantor penghubung begitu ya. Tapi ini sebetulnya maknanya seperti apa? Seberapa kuat pula ketika Palestina membentuk satu kantor penghubung untuk bisa berkoordinasi dengan Board of Peace tadi? Ya, kalau menurut saya memang saya belum mengetahui secara lebih jelas apa wewenang dari kantor penghubung. Tapi memang kalau dilihat dari struktur di piagam Board of Peace, memang tentu saja kekuatan penuh atau power yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu sangat besar, dapat menentukan agenda-agenda di dalam Board of Peace. Dan kalau saya melihatnya kehadiran kantor komunikasi ini tidak dalam kapasitas untuk menentukan apa yang harus dilakukan di dalam Board of Peace, tetapi saya melihatnya sebagai pelaksana di lapangan apa yang perlu dilakukan. Dan bagi Indonesia, menurut saya Indonesia perlu memaksimalkan ini, terutama untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Palestina. Apa kebutuhan masyarakat di sana, apa kemudian keinginannya, apa yang perlu dipenuhi, rekonstruksi apa sebetulnya yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, sehingga suara aspirasi dari masyarakat Palestina itu bisa Indonesia bawa di dalam Board of Peace. Oke. Suara dari Palestina tentu saja memang harus disampaikan begitu ya, diakomodasi dalam Dewan Perdamaian ini. Namun kemudian di sisi lain, Israel juga menyatakan bahwa menurut Israel pihaknya adalah pihak yang diserang, dan dalam konteks Gaza ini sehingga saya mengutip tidak ada alasan bagi Israel untuk membayar biaya kontribusi melalui Board of Peace. Kemudian bagaimana implikasi dari keputusan Israel tersebut sebetulnya terhadap Dewan Perdamaian ini? Ya, saya kira ini adalah bentuk sebuah bukan pelanggaran, tapi mungkin sebuah ketidakkonsistenan bagi dalam Israel, oleh Israel,
tidak memenuhi apa yang sebetulnya menjadi spirit utama dari Board of Peace, yaitu adalah semangat kolaboratif untuk merekonstruksi Gaza. Dan kita tahu sendiri bahwa yang menyebabkan kehancuran di sana adalah Israel itu sendiri. Tentu ini menjadi presiden buruk bagi Board of Peace ke depannya, dan tentunya jika Board of Peace ingin berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati, tentunya sikap Israel ini perlu mendapatkan sikap dari forum. Tentu kontribusinya tidak harus finansial. Beberapa waktu belakangan muncul kontribusinya bisa dari pasukan, misalnya dari finansial tentu saja, dan dukungan-dukungan logistik lainnya. Tentu saja Board of Peace harus menyikapi hal ini dengan serius ya, agar tidak menjadi presiden buruk dan dicontoh oleh negara-negara anggota yang lain. Oke, baik Mas, ini dinamika yang terjadi di dunia juga terkait dengan Board of Peace ini juga begitu cepat begitu ya, setiap harinya selalu ada satu progres begitu yang terjadi, dan baru saja kita menyaksikan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran begitu. Dan jika dikaitkan dengan Board of Peace, bagaimana sebetulnya hal ini menurut pandangan Mas Mario? Karena hal ini juga, serangan ini disebut-sebut melukai spirit dari Board of Peace tadi yang ingin menciptakan perdamaian gitu di Gaza. Sementara ini menimbulkan eskalasi di kawasan Timur Tengah. Iya. Memang kontradiktif ya. Amerika Serikat yang mengawangi Board of Peace justru mencederai peace itu sendiri gitu. Walaupun memang bukan di Gaza tapi di wilayah Timur Tengah yang lain. Dan memang ini menjadi arah kebijakan Presiden Trump atau mungkin prinsip politik luar negeri Amerika Serikat yang ditunjukkan oleh Presiden Trump, di mana dia mengutamakan unilateralisme ketimbang upaya-upaya multilateral untuk menyelesaikan konflik. Dan tentu saja kita tidak bisa membenarkan tindakan unilateral ini karena yang pertama melanggar piagam PBB, yang kedua tentu saja ini mengganggu stabilitas keamanan regional dan juga global, dan juga bisa mengganggu berdampak pada wilayah lainnya, di mana Iran kemudian di Selat Hormuz adalah salah satu jalur perdagangan minyak yang terpenting di dunia. Tentu kita tidak bisa membenarkan hal penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Apa yang bisa Indonesia lakukan dalam situasi global saat ini? Yang pertama adalah tentu harus mengamankan warga negara Indonesia yang ada di Iran dan wilayah sekitarnya agar tidak ada WNI yang menjadi korban. Kemudian yang kedua adalah Indonesia bisa bersama-sama negara ASEAN menginisiasi upaya untuk mendekati pihak-pihak yang berkonflik. Dan juga Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara Timur Tengah. Saya kira juga bisa menginisiasi dialog untuk menemukan cara mendeeskalasi konflik secara regional. Oke, Mas Mario, kita akan perdalam lagi soal peranan Indonesia di konflik global ini, tapi kita akan jeda sejenak. Sobat Bidik, kita jeda sejenak dan kita akan kembali dengan pembahasan pengiriman 8.000 Tentara Nasional Indonesia ke Gaza melalui ISF. Sobat Bidik, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai International Stabilization Force atau ISF yang dibentuk oleh Board of Peace. Masih bersama dengan Mas Mario Surya Ramadan, peneliti politik luar negeri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik, Mas Mario, bicara bahwa Board of Peace ini membentuk International Stabilization Force atau ISF kita sebutnya. Dan Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan, begitu ya Mas? Apa sesungguhnya ISF ini dan apa maknanya ketika Indonesia menduduki posisi tersebut? Ya, jika kita lihat resolusi Dewan Keamanan PBB yang memandatkan pembentukan Board of Peace, memang ada salah satu pasalnya untuk memberi kewenangan Board of Peace untuk membentuk sebuah pasukan yang dinamakan akhirnya Stabilization Force, yang fungsinya adalah untuk menjaga perdamaian, tidak ada lagi eskalasi konflik, tidak ada lagi penyerangan ke wilayah Gaza dan melindungi wilayah Gaza.
dan Indonesia berkomitmen untuk mengirim 8.000 pasukan. Saya menilai Indonesia perlu hati-hati karena yang pertama Board of Peace itu sendiri tadi legitimasinya banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak karena di luar mekanisme PBB dan sangat didominasi Amerika Serikat. Tentu Indonesia harus berhati-hati di sini. Kemudian yang kedua, jangan sampai justru malah pengiriman pasukan kontraproduktif dengan tujuannya. Indonesia perlu tahu apa sebetulnya mandat yang diberikan kepada Stabilization Force, apa rule of engagement-nya, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Tentu belakangan sudah dinyatakan oleh pemerintah Indonesia bahwa kehadiran di sana tidak untuk melakukan combat atau pertempuran, tetapi lebih kepada pasukan yang berjaga. Dari pihak Palestina sendiri juga tentu melalui Hamas sudah memberikan pernyataan bahwa Palestina tidak membutuhkan kehadiran pasukan asing di wilayahnya. Dan ini tentu perlu diperhatikan oleh Indonesia, jangan sampai kehadiran Indonesia di sana di bawah bendera ISF justru dilihat sebagai kehadiran pasukan asing di suatu negara yang tidak diinginkan oleh penduduknya. Dan tentu juga harus dilihat nanti di mana ditempatkan. Sejauh ini ada informasi akan ditempatkan di Rafah, tapi kemudian dari pihak Palestina akan menjadi masalah jika pasukan itu ditempatkan di dalam wilayah Gaza. Tapi harapan masyarakat Palestina pasukan ditempatkan di wilayah perbatasan yang fungsinya untuk menjaga jangan sampai ada pasukan Israel atau pasukan asing lainnya yang menerobos masuk ke wilayah Palestina. Dan tentu jangan sampai juga muncul korban dari pasukan Indonesia. Oleh sebab itu harus jelas rule of engagement-nya, kemudian mandatnya, dan yang perlu diperhatikan adalah yang terakhir adalah jangan sampai justru kehadiran pasukan Indonesia menjadi tameng bagi kepentingan Amerika Serikat dan Israel, karena Indonesia negara Muslim dianggap dapat diterima oleh masyarakat Palestina, tapi jangan sampai kehadiran di sana justru menjadi tameng agenda politik dari Amerika Serikat dan mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Presiden Prabowo Subianto ketika Februari 2026 menyatakan bahwa akan mengirimkan pasukan 8.000 personel dari pasukan tentara ini ke Gaza sekitar 1-2 bulan mendatang, begitu. Namun dengan situasi konflik yang terjadi di kawasan saat ini, bagaimana ini bisa menjadi satu hal yang konkret begitu? Masih bisa diwujudkankah atau sebaiknya ada hal-hal lain yang perlu dilakukan oleh Indonesia? Ya, dengan situasi regional Timur Tengah belakangan ini, beberapa pihak di Indonesia sudah memberikan saran untuk menunda pengiriman pasukan Indonesia di bawah bendera ISF. Saya sepakat dengan pendapat tersebut karena memang situasi keamanan di Timur Tengah masih belum jelas, kemudian masih ada eskalasi konflik, dan tentu Amerika Serikat yang menjadi komandan ISF justru terlibat dalam konflik lain, dan ini justru bisa menjadi bertolak belakang dengan spirit kehadiran ISF. Saya kira saya sepakat untuk menunda kehadiran di sana, mungkin sambil kemudian Indonesia harus memformulasikan kejelasan rule of engagement-nya, mandatnya, kemudian di mana akan ditempatkan, dan juga yang paling penting adalah terus berkomunikasi dengan masyarakat Palestina, baik itu dari berbagai kelompok tentunya, baik itu dari otoritas, kemudian dari kelompok Hamas ataupun kelompok yang lain, untuk memastikan bahwa memang benar-benar kehadiran Indonesia di sana diterima oleh masyarakat setempat gitu, dan tidak dipandang sebagai bentuk intrusi dari pasukan negara lain ke dalam wilayah Palestina. Baik, berarti bicara atau ngobrol dengan Palestina memang perlu sekali untuk dilakukan. Tapi di sisi lain atau sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kan melakukan diplomasi. Di antaranya ketika berkunjung atau melawat ke Yordania, Indonesia sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah Yordania untuk mengirimkan pasukan
ke Gaza begitu ya. Apakah dukungan ini juga bisa menjadi satu tambahan power dan kepercayaan diri bagi Indonesia ketika nanti akhirnya akan mengirimkan pasukan ke Gaza? Saya melihatnya sebagai memang dukungan dari Raja Yordania yang memiliki kedekatan personal dengan Prabowo sejak lama, menjadi sebuah dukungan moral yang penting bagi Indonesia. Tapi yang perlu kita lihat adalah sebetulnya bagaimana bentuk konkretnya di lapangan. Dukungan dari Yordania dalam bentuk apa perlu kita kaji lebih lanjut, perlu kita rumuskan lebih lanjut gitu. Baik, Mas Mario, kemudian ketika nanti pada akhirnya Indonesia jadi untuk mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza, peran konkret apa sebetulnya yang diharapkan untuk bisa membantu mendamaikan situasi di Gaza dan juga hal yang memang memungkinkan dilakukan oleh pasukan Indonesia itu sendiri? Yang pertama adalah tentu Indonesia memastikan tidak ada serangan dari Israel terhadap Palestina, sehingga memang kehadiran pasukan Indonesia di sana perlu ditempatkan di wilayah perbatasan. Kemudian yang kedua adalah tentu dari segi diplomasi, sebelum pasukan ditempatkan, Indonesia perlu memastikan bahwa tidak ada lagi proses atau peminggiran secara paksa oleh otoritas Israel kepada masyarakat Palestina. Dan saya kira Indonesia sudah punya pengalaman panjang terlibat dalam peacekeeping operations di berbagai wilayah, utamanya di Afrika. Tentu Indonesia memiliki pasukan yang sudah teruji dan sudah berpengalaman dan tahu bagaimana harus berperan dalam situasi konflik, mendamaikan dan juga menjaga stabilitas keamanan di sebuah wilayah konflik. Oke, Mas Mario, kita akan melanjutkan pembahasan, tapi kita jeda dulu sejenak. Indonesia bergabung di Board of Peace dengan tujuan utama menciptakan perdamaian di Gaza. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Indonesia setelah jeda berikut. Sobat Bidik, di bagian terakhir ini kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang bisa Indonesia lakukan untuk menciptakan solusi perdamaian di Gaza. Masih bersama dengan Mas Mario Surya Ramadan. Mas Mario, kalau kita bicara mengenai hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia, termasuk memberikan solusi di dalamnya, diplomasi terus dilakukan. Kemudian bahkan Presiden Prabowo Subianto juga seringkali turun langsung begitu ya untuk menjalankan diplomasi tersebut. Menurut Mas Mario, apa makna dari langkah Presiden ini dalam upaya menciptakan perdamaian tersebut? Iya, memang Presiden Prabowo sangat engage dengan politik luar negeri Indonesia ya sejak dia diangkat menjadi presiden. Saya rasa Presiden Prabowo melakukan kunjungan terbanyak dari presiden dibanding dengan presiden-presiden sebelumnya. Saya melihat ini adalah suatu upaya dari presiden untuk meningkatkan profil Indonesia di dunia internasional. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah kehadiran presiden Indonesia di panggung global itu yang pertama didasarkan pada strategi politik luar negeri yang jelas, jelas kepentingan Indonesia ingin dicapai apa dan apa manfaatnya bagi Indonesia. Jangan sampai kehadiran tersebut justru hanya sekedar hadir tapi tidak membawa dampak baik itu bagi dunia internasional maupun bagi masyarakat Indonesia di dalam negeri. Yang kedua adalah perlu dipastikan dukungan dari institusi diplomasi, yaitu Kementerian Luar Negeri. Dan kehadiran Presiden Prabowo pada diplomasi dalam upaya memberikan perdamaian atau rekonstruksi di Gaza dan di Palestina, yang perlu diingat adalah Indonesia tetap memperjuangkan two-state solutions. Kemudian juga jangan sampai Indonesia menjadi tameng bagi kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Dan tentu komunikasi harus terus dijalin dengan
elemen-elemen masyarakat di Palestina. Ya, saya ingin menyambung dengan pembahasan mengenai two-state solution. Ini kan seringkali juga dibahas dan memang menjadi salah satu resolusi begitu ya untuk menciptakan perdamaian di Gaza. Mungkin Mas Mario bisa menyampaikan sebetulnya apa itu two-state solution dan bagaimana pula BOP atau Board of Peace ini bisa memfasilitasi solusi tersebut, dan kemudian bagi Indonesia, bagaimana Indonesia perlu untuk mempertahankan solusi ini di setiap upaya diplomasinya. Iya, two-state solutions ya berarti bahwa Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai masing-masing negara yang punya otoritas penuh, punya independensi penuh. Namun jika kita lihat di dalam Board of Peace, terutama di dalam charternya, sama sekali memang tidak ada menyebutkan bahwa visi dari Board of Peace atau goal dari Board of Peace adalah mencapai two-state solutions. Dan jika kita lihat rekam jejak Amerika Serikat, kemudian Israel tentu saja, dan beberapa negara yang juga menjadi anggota Board of Peace dalam beberapa voting di PBB mengenai dukungan terhadap two-state solutions, Amerika selalu menolak. Dan sebagai negara yang memotori dan dominan di dalam Board of Peace, tentu kita mempertanyakan bagaimana two-state solutions dapat dicapai melalui Board of Peace. Dan itu justru pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia untuk tetap membawa agenda two-state solutions di dalam forum Board of Peace dengan menggalang dukungan dari anggota lainnya yang memiliki rekam jejak mendukung two-state solutions. Untuk kedepannya, Mas Mario, langkah strategis apa yang perlu dilakukan Indonesia atau mungkin catatan-catatan begitu ya terkait politik luar negeri Indonesia di dunia internasional untuk meneguhkan peran aktif Indonesia, bahwa Indonesia berada di sisi Palestina, bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk membela Palestina? Yang pertama, kita harus merumuskan strategi yang komprehensif. Apa yang ingin dicapai oleh Indonesia dari kehadirannya di dalam Board of Peace. Yang kedua adalah tetap berpegang teguh pada hal-hal yang selalu diperjuangkan oleh Indonesia selama ini, yaitu kemerdekaan Palestina, berhentinya kekerasan di Palestina, dan berhentinya penggusuran di Palestina. Kemudian yang ketiga adalah perlunya bagi Indonesia untuk menyerap atau berkomunikasi dengan elemen-elemen masyarakat Palestina untuk menyerap aspirasi, sehingga apa yang dilakukan Indonesia tidak berdasar pada keinginan Indonesia, tetapi juga mengakomodir dan juga menyuarakan, memperjuangkan apa yang disuarakan, diaspirasikan oleh masyarakat Palestina, elemen-elemen masyarakat Palestina. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja Indonesia harus terus memastikan bahwa Board of Peace ini tetap sejalan dan juga memiliki koordinasi dengan memiliki legitimasi yang kuat dari Dewan Keamanan PBB. Memang awal pembentukannya adalah terlihat secara terpisah, tidak ada koordinasi, tapi kemudian dalam perjalanannya Indonesia perlu tetap menyuarakan bahwa Board of Peace ini perlu berkomunikasi, berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB, sehingga legitimasinya menjadi kuat. Baik, Mas Mario, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya, begitu. Ketika Indonesia memilih untuk bergabung dalam Board of Peace, itu berarti Indonesia juga ingin meneguhkan posisi dalam arsitektur perdamaian dan juga keamanan global. Bagaimana Mas Mario melihat hal tersebut, dan upaya apa lagi sih yang bisa dilakukan ke depannya supaya Indonesia memang meneguhkan posisi tersebut sebagaimana tujuan awal atau tujuan utamanya? Iya, memang masuknya Indonesia di dalam Board of Peace menjadi kontradiksi. Pihak yang mendukung melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menyuarakan agenda utamanya atau prinsip-prinsip yang selama ini dipegangnya, dan menyuarakan
aspirasi masyarakat Palestina. Namun juga yang mengkritik melihat ini adalah sebuah organisasi yang didominasi Amerika Serikat. Menurut saya Indonesia perlu melihat lebih lanjut perkembangan situasi politik global dan juga regional. Tentu saja keanggotaan Indonesia di Board of Peace bukan hal yang permanen. Suatu saat jika kemudian Board of Peace dipandang kontraproduktif dengan kepentingan nasional Indonesia, dengan pencapaian perdamaian di Palestina, tentu Indonesia bisa keluar dari forum tersebut. Jadi saya melihatnya ini bukan sesuatu yang saklek, tetapi melihat sesuai dengan dinamika yang terjadi. Perlu ada assessment secara continue, secara terus-menerus, apakah forum ini masih sesuai dengan spirit Indonesia, dengan kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan masyarakat Palestina. Baik, jadi memang seiring dengan perjalanannya harus ada peninjauan yang terus perlu dilakukan, begitu Mas Mario. Ya. Terima kasih banyak untuk sharing mengenai pandangan dan juga pendapat Mas Mario mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dan juga bagaimana upaya untuk bisa menciptakan perdamaian di Palestina. Sobat Bidik, tentu saja seperti pembahasan kita kali ini, keikutsertaan dalam Board of Peace harus bisa menjadi langkah kebijakan luar negeri yang selaras dengan komitmen sepanjang masa dari negeri ini, yaitu membela Palestina dan menciptakan perdamaian dunia. Inilah akhir dari episode Bidik kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam episode Bidik selanjutnya. Salam Bidik.